Saudara-saudara, hari ini saya membaca dan akan menjelaskan satu ayat yang penting di dalam Roma pasal 3 ayat ke-23. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan daripada Tuhan Allah. Sekalian sudah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan daripada Tuhan Allah. Ini adalah kesimpulan menyusul pasal pertama dan pasal kedua. Di dalam Roma pasal pertama mengatakan orang-orang kafir semua berdosa. Mereka ada dosa badania, ada dosa batinia, ada dosa rohani. Di dalam tubuh mereka, mereka telah memakai alat-alat daripada tubuh ini menjadi alat-alat perbuatan dosa. Mereka berzina, mereka najis, mereka menajiskan semua anggota tubuh seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, karena mereka sudah mengetahui Allah itu adalah Allah, tetapi tidak mempermuliakan Allah dan tidak menganggap Allah itu Allah, sehingga pikiran mereka menjadi bodoh, hati mereka menjadi gelap. Saudara-saudara, dari permulaan dunia diciptakan, Allah sudah menyatakan keadaan ilahi di dalam setiap hati sanubari manusia. Meskipun mata kita tidak melihat Tuhan Allah, tapi melalui segala sesuatu yang diciptakan sudah menyatakan kepada kita Allah itu ada, tidak perlu dibuktikan lagi. Karena Allah sudah menyatakan bukan bukti,
tetapi nyata. Bukti dari manusia, nyata dari Allah. Allah menyatakan diri, bukan manusia membuktikan Allah. Mungkinkah anakmu membuktikan engkau papanya? Mungkinkah bayimu membuktikan engkau ibunya? Mungkinkah dengan mata mereka melihat engkau melahirkan mereka? Tidak mungkin. Karena sebelum engkau melahirkan mereka, mereka sudah di dalam rahim ibunya. Sebelum mereka mengerti apa artinya membukti, Tuhan sudah memberikan engkau seorang bayi dilahirkan melalui kamu. Lalu bagaimanakah anak mengetahui kalau engkau adalah ayahnya? Bagaimana engkau mengetahui engkau adalah ibunya? Karena engkau menyatakan diri. Itulah sebab apologetika reform bukan evidential, tetapi revelation. Allah menyatakan diri. Allah memberitahu kepada kita, baru kita tahu kebenaran. Allah menyatakan di dalam segala sesuatu yang diciptakan melalui bijaksana, rencana, ketepatan akurat, dan segala sesuatu yang ajaib yang disimpan di belakang semua ciptaan. Dan ini penyataan Allah yang kita tidak bisa sangkal. Kita tidak bisa tolak. God reveal himself and manifest his glory within his creation. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun hati kita sedalam-dalamnya mengetahui Allah itu adalah Allah, tetapi kita tidak memperalahkan Allah. Kita mempersamakan Allah dengan hal-hal yang dicipta oleh Allah. Dan kita kurang ajar terhadap Tuhan. Itu sebab Allah berkata, dia menyatakan murkanya, keadilannya atas semua orang yang tidak beribadat, orang yang lalim, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Jangan kira engkau masih sehat, engkau masih kaya, engkau masih lancar, engkau masih boleh hidup dengan baik-baik meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, aku sabar menanti engkau bertobat. Kau kira aku boleh dipermainkan kah? Tidak tahukah engkau bahwa engkau sedang menumpuk kemarahan Tuhan sampai hari kiamat untuk sekaligus engkau dihanguskan. Itu sebab biar kita kembali dengan perasaan penuh takut kepada Tuhan, mengkoreksi hidup kita dan kembali kepada Dia. Orang kafir berzina, homoseks, lesbian, mencuri, berbuat segala macam dosa dengan kedua tangan yang dicipta oleh Allah, kedua kaki yang dicipta oleh Allah, kedua mata yang dicipta oleh Allah, kedua telinga yang dicipta oleh Allah, mulut yang dicipta oleh Allah untuk melihat yang tidak beres, mendengar yang tidak senonoh, melakukan yang jahat, berjalan di dalam perjalanan yang najis. Mulut kita penuh dengan racun-racun merusak orang lain. Mulut kita penuh dengan fitnah-fitnah, umpatan yang merugikan orang lain. Mulut kita penuh dengan tipu muslihat dan semua kalimat-kalimat yang tidak jujur yang membengkokkan kebenaran. Oh Tuhan, kalau mau hitung segala dosa kita, sudah dari dulu kita dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena Tuhan masih mencintai kita, Dia dengan panjang sabar, toleransi, menuntun kita untuk bertobat. Saudara-saudara, orang kafir berdosa dan orang Yahudi menganggap mereka lebih baik dari orang kafir. Mengapa orang Yahudi berani sombong? Karena mereka kira mereka dipilih oleh Allah. Mereka kira mereka bangsa yang mengenal Tuhan Allah. Maka mereka lebih tinggi, lebih suci, lebih ibadat, lebih rohani dari bangsa-bangsa yang lain. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Taurat, mereka tidak mempunyai firman daripada nabi-nabi. Pada waktu orang Israel menganggap diri hebat, lebih baik dari orang lain, Tuhan berkata, apakah kelebihan daripada bangsa Israel? Karena firman yang suci sudah dipercayakan kepada mereka. Mereka satu-satunya bangsa yang ada kitab suci. Saudara-saudara, jangan mempersamakan teologi-teologi dengan teologi yang sesuai dengan kitab suci.
Banyak teologi bikinan manusia akan binasa beserta dunia ini, dibuang di dalam neraka. Hanya mereka yang taat, setia, sungguh-sungguh mematuhkan diri kepada kitab suci. Teologi itu yang akan tetap berada sampai selama-lamanya. Orang Yahudi sombong karena mereka mempunyai kitab suci. Mereka mempunyai wahyu Tuhan. Mereka mempunyai Taurat. Maka dengan ini mereka menghina semua bangsa-bangsa orang kafir. Tapi Tuhan berkata, cilakalah mereka yang mempunyai kitab suci. Mereka yang masuk ke dalam bait Allah. Mereka yang memanggil Tuhan, Tuhan dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripadaku. Di Yesaya dikatakan, percumalah umatku memanggil aku Tuhan, Tuhan dengan bibirnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka menyembah aku. Yesus Kristus sendiri berkata, sia-sialah orang-orang umatku yang dengan bibir, mulut dekat dengan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara, siapa yang paling dekat Yesus? Siapa yang paling dekat bibirnya dengan Yesus? Yudas. Waktu Yudas menjual Yesus, dia mencium Yesus. Di seluruh kitab suci, hanya satu orang yang pernah mencium Yesus di hadapan umum. Hanya satu orang yang mencium Yesus sebagai murid, sebagai rasul yang dipanggil oleh Yesus. Yudas satu-satunya mencium. Tapi dia mencium Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia palsu, dekatnya palsu, sembahnya palsu, doanya palsu, berbaktinya palsu. Cilakalah engkau yang sering ke gereja. Cilakalah engkau berbakti di dalam gereja. Cilakalah engkau menjadi tua-tua, menjadi majelis, menjadi pendeta yang kelihatan dekat dengan Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Sampai kapankah engkau tidak mau bertobat? Alkitab berkata, umatku mendekat aku dengan bibir mulut, tapi hatinya jauh daripadaku. Engkau sombong karena engkau mempunyai kitab suci. Engkau sombong karena engkau sudah dibaptiskan. Engkau sombong karena engkau sudah menjadi syamas, menjadi orang yang sekolah teologi. Tetapi hatimu jauh daripada Tuhan. Maka pasal pertama Roma, Paulus berkata, orang kafir berdosa. Pasal kedua di Roma, Paulus berkata, orang Israel pun berdosa. Bukan saja mereka berbuat, mereka ingin orang lain berbuat seperti mereka. Saudara-saudara, jikalau kita tidak bertobat, Alkitab berkata, mengapa harus binasa? Maukah negara kita menjadi baik? Jawab. Maukah negara kita menjadi baik? Maukah pemerintah kita menjadi baik? Mulai dari gereja, mulai dari orang Kristen. Karena kita anak-anak Tuhan. Engkau bilang orang kafir berdosa, lalu Tuhan tanya, bagaimana dengan orang Israel? Orang Israel ikut berdosa. Sudah pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga Paulus berkata, sekalian berbuat dosa, mengurangi kemuliaan Allah. All have committed sin, make sure the glory of God. You commit sin, I commit sin, everyone commits sin. We are all sinners. We have been sold under sin. Di pasal 7 kitab Roma, Paulus berkata, kita semua sudah dijual di bawah dosa. Kita semua sudah berbuat dosa. Kita semua sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Saya mau tanya, apa itu dosa? Dosa itu artinya apa? Dosa di dalam bahasa Greka ada dua istilah yang paling penting. Satu adalah hamartia, kedua adalah adikia. Saudara-saudara, hamartia berarti luput, tidak mencapai target. Saudara-saudara, apa artinya luput? Allah telah membuat target untuk menjadi tujuan hidup manusia. Kita harus mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi kita seperti melepaskan panah. Panah itu terlalu jauh, disebut hamartia. Panah itu tidak sampai, disebut hamartia. Panah itu dekat sekali, tapi tidak kena sasaran, itu namanya hamartia. Tuhan
tidak melihat ada satu orang yang sesuai dengan target yang ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak mencapai telos. Kita tidak mencapai tujuan. Maka Tuhan berkata luput, luput, luput. Kita semua adalah orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita sudah mengurangi kemuliaan Tuhan, maka Tuhan berkata, kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang berhamatia. Kita adalah orang beradikia. Kita tidak benar. Kita tidak adil. Kita tidak sesuai dengan standar kesucian dari Tuhan. Saudara-saudara, dosa adalah mengurangi kemuliaan dari Tuhan. Sekarang saya ambil contoh. Di sini ada helai kertas yang putih, persegi, yang bagus sekali. Di sini panjangnya, lebarnya, seluruhnya begitu rapi dan begitu rata. Tapi pada waktu saya pergi, kembali lagi, menemukan kertas ini sudah tidak sempurna. Tetapi telah dirobek sebagian. Sehingga kertas ini tidak lagi indah, tidak lagi sempurna, tidak lagi bagus. Karena sudah ada gumpalan, sudah ada kekurangan. Inilah yang disebut dosa. Sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan. Dosa bukan satu realita yang positif. Dosa adalah kehilangan dari realita yang sempurna. Dosa bukan sesuatu keberadaan yang kekal. Dosa adalah mengurangi kekekalan yang sempurna sehingga mendapatkan kekurangan itu. Dosa bukan bagian yang berada. Dosa adalah bagian yang tidak berada. Bagian yang tidak berada menjadikan keberadaan ini mempunyai kekurangan. Bagian yang tidak berada menjadikan keberadaan ini tidak sempurna. Itu namanya dosa. Saudara-saudara, karena dosa engkau sudah tidak sempurna. Karena dosa aku tidak lagi genap, tidak lagi lengkap, tidak lagi sesuai dengan apa yang dituntut oleh Tuhan di dalam target hidup saya. Saya mengurangi kemuliaan Tuhan, engkau mengurangi kemuliaan Tuhan, maka saya disebut orang berdosa, engkau disebut orang berdosa. Dosa adalah bagian yang hilang. Dosa adalah sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang bikin Tuhan sedih. Saudara-saudara, jika engkau melihat seorang bayi yang begitu bagus, begitu elok, begitu cantik, tetapi dia telah rusak otaknya. Dia kelihatan masih bagus, di foto sempurna sekali, tapi diajak ngomong, dia tidak bisa menjawab. Engkau nangis bukan? Oh, mengapa bayi yang begitu cantik, yang begitu sempurna tidak bisa komunikasi dengan saya? Karena ada bagian kehilangan, otaknya tidak sempurna. Nah, itu namanya dosa. Tuhan melihat kita seharusnya memancarkan kemuliaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, karena kita dicipta menurut peta dan talan Allah. We are created after the image and the likeness of God, and that is the most glorious, most honorable part of the human nature. Tuhan telah membuat kita manusia yang mempunyai kemuliaan, kehormatan seperti Tuhan kita. Tetapi kita telah mengurangi kemuliaan, kehormatan itu karena dosa telah mencemari hidup kita. Pada waktu dosa sudah masuk, merusak dan mencemari sifat kemanusiaan kita, Tuhan tidak puas. Tuhan tidak puas karena dosa merajalela di dalam hidupmu. Dosa merajalela di dalam hidupku. Saya harus berkata kepada engkau, kenapa Stephen Tom berkhotbah begitu serius? Kenapa begitu berbanding tulang? Kenapa sudah umur 73 masih begitu ngotot berkhotbah? Karena saya tahu engkau adalah manusia yang mulia. Engkau adalah manusia yang hormat. Tetapi sayang, engkau sendiri tidak sadar kemuliaanmu berapa besar. Engkau tidak sadar kehormatanmu berapa serius. Engkau membuang kemuliaan Tuhan Allah, membuang kehormatan Tuhan di dalam dirimu kepada setan, biar dirongrong oleh dia. Itu sebab saya sayang, saya mengasihi engkau. Saya merasa sedih kalau kehormatanmu, kemuliaanmu itu sudah dikurangi, sudah digerogoti oleh iblis.
Oh saudara-saudara, itulah sebabnya Alkitab berkata, kita orang berdosa. Dan yang diminta dari orang berdosa bukan berbuat baik. Jangan kira dengan jasa kita menutupi dosa. Tidak ada satu orang bisa menebus dosa sendiri dengan melakukan jasa. Karena segala jasa yang bisa kita lakukan hanyalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Tidak ada hubungan dengan menebus dosa. Not by our goodness, not by our merit, not by our qualification to be given grace by God. Anugerah Tuhan bukan berdasarkan jasa kita, bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan berdasarkan kelayakan kita. Roma berkata, justru di dalam 3 prinsip ini, tidak layak, tidak berjasa, tidak melakukan apa-apa, Allah masih memberikan anugerah, barulah keselamatan diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak membuang kita meskipun kita membuang Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak meninggalkan kita meskipun kita meninggalkan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak melupakan manusia meskipun manusia melupakan Dia. Meskipun aku melupakan Tuhan, Tuhan tidak melupakan aku. Satu hari saya berada di kota Jogja, dan pada waktu saya mau ke airport, ada seorang pendeta mengatakan, masih ada 1 jam. Maukah doakan seorang sakit yang sudah kanker, sudah berat mau meninggalkan dunia? Saya bilang ada waktu, saya mau. Lalu saya dengan dokter itu masuk ke rumah sakit Bethesda di Jogja. Masuk ke dalam 1 kamar, seorang perempuan umur kira-kira 65. Sudah tua sekali, mengeluh di tempat tidur. Waktu saya datang kepada dia, saya menanyakan, Tuhan mengasihi engkau. Saya khusus datang mendoakan engkau. Siapa engkau? Saya biasa seorang hamba Tuhan nama Stephen Tong. Saya akan ke kapal terbang. Saya datang dulu mendoakan engkau. Maukah engkau berdoa? Mau. Ibu sakit apa? Kanker. Lalu pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana mau mendoakan dia. Waktu sudah sampai. Lalu saya mendadak pilih satu nyanyi. Walau ku lupa, walau ku lupa, walau ku lupa, Tuhan tak lupaku. Waktu aku menyanyi, ibu itu langsung mata melotot lihat saya. Terus air mata terus mengalir. Giliran saya menjadi takut. Saya tanya, ibu mengapa engkau menangis? Dia menjawab, kenapa engkau nyanyi lagu ini? Saya juga tidak tahu. Saya rasa Tuhan gerakkan saya menyanyi lagu ini. Lalu dia dengan air mata berlinang-linang berkata, terus terang, inilah lagu yang terakhir saya nyanyi kepada Tuhan 36 tahun yang lalu. Sesudah itu saya meninggalkan Hinghua, meninggalkan Tiongkok, lalu datang ke Indonesia. Selama saya dari Tiongkok ke Indonesia 36 tahun, tidak pernah ke gereja, tidak pernah nyanyi, tidak pernah doa, tidak pernah membaca kitab suci. Sekarang saya kanker, sakit berat, sudah mau meninggal dunia. Mengapa engkau nyanyi lagu ini? Saya bilang Tuhan yang menggerakkan. Tahukah 36 tahun yang lalu, di dalam kebaktian yang dipimpin KKR oleh Dr. John Sung, dia memimpin kita nyanyi lagu ini. Lalu saya sudah nyanyi, saya ke Indonesia, nikah sama suami saya. Terus saya melupakan Tuhan 36 tahun. Hari ini pertama kali saya ingat lagi, saya pernah nyanyi lagu ini. Walau aku lupa, meskipun aku lupa, meski aku lupa Tuhan, Tuhan tak lupa aku. Air mata seperti air terjun, seperti sumber yang terus mengalir.
Dia pegang tangan saya kata keras sekali. Jangan pergi, doakan saya. Saya tahu mungkin saya lambat. Maka saya bilang, Tuhan, kalau saya harus lambat, saya naik kapal terbang nanti sore. Saya tetap mau doakan orang ini. Lalu saya berdoa bagi dia. Tuhan ingatkan dia. Karena engkau berjanji, dia Ibrani pasal 13. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku tidak membuang engkau. Aku akan menyerah engkau sampai selama-lamanya. Oh saudara-saudara, meskipun engkau melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Amin. Meskipun engkau dingin, engkau murtad, engkau menjauhkan dia, dia tetap mencintai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, hari itu orang ini nangis terus. Dan sudah saya berdoa dia tenang. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Kita semua di dunia hanya menjadi tamu saja. Saya di dalam berapa bulan ini pikir terus. Ini kali saya ke Manado, mungkin terakhir. Saya sudah umur 73. Beberapa bulan yang lalu saya sakit keras. Batuk tidak habis-habis. Jalan tidak kuat. Sering mau jatuh. Jantung detuk sangat cepat. Dan tekanan darah 183. Saya tidak tahu hidup sampai kapan. Tapi saya tahu apa yang saya pernah janji sama Tuhan. Sampai detik terakhir saya tetap setia berkhotbah. Umur 17 saya pertama kali khotbah. Sekarang umur 73. Saya sudah khotbah lebih 35.000 kali. Semangat sama. Hati terharu sama. Kesedihan untuk orang berdosa sama. Saya berteriak dengan semangat yang sama. Karena Tuhan mencintai engkau. Oh saudara-saudara. Kiranya Tuhan bekerja di tengah kita. Menggerakkan hati kita. Untuk kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih cinta dari Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Dia tidak melupakan kita. Dia selalu menunggu kita bertobat. Apakah itu dosa? Sekarang saya menguraikan 4 poin yang penting. Dari 4 segi, 4 jurusan, dari 4 aspek. Pertama, dosa adalah sikap yang tidak taat kepada Allah. Berapa ribu kali di dalam hidupmu sepanjang berpuluh-puluh tahun engkau melawan Tuhan, engkau menolak Tuhan, engkau mengabaikan Tuhan, engkau tidak taat kepada pimpinan Tuhan. Engkau mengetahui tidak boleh kerjakan, tetapi engkau kerjakan. Engkau tahu harus kerjakan sesuatu, engkau tidak mau kerjakan. Paulus berkata, cilakalah aku, yang ku ingin kerjakan, kita tidak kerjakan. Yang tidak seharusnya saya kerjakan, saya toh sudah kerjakan. Siapakah yang bisa menolong aku daripada tubuh yang membawa kepada kematian ini? Who can save me from this body who is going to the death? Saudara-saudara, kalau engkau mengetahui latar belakang dari ayat ini, engkau akan ngeri, engkau akan takut dan gentar. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh yang membawa mati ini? Kalimat ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah hukuman yang keras bagi tentara Romawi yang melarikan diri, tidak menjalankan tugas. Jikalau terjadi seorang prajurit yang harus perang, tidak mau perang, larikan diri karena takut mati, ketangkap, dia harus dihukum mati. Hukum mati cara bagaimana? Dipecutkan atau dipotong kepala kah? Terlalu gampang, matinya terlalu enak. Maka cara Romawi menghukum tentara yang berontak, yang murtad adalah mencancang, mengikat dia dengan satu mayat yang sudah bau, sudah mati berapa hari. Jadi satu mayat yang sudah mati berapa hari, ulat-ulatnya keluar dari hidung masuk ke dalam lubang mata, dari mulut masuk ke dalam lubang hidung, yang bau, yang sangat mengerikan. Itu masih ada daging yang hancur-hancur, bau luar biasa, diikat dengan tentara yang melarikan diri. Sehingga di berhari-hari tentara ini tidak bisa lari,
diikat bersama, tidak dapat makan. Lalu ulat yang keluar dari mayat itu masuk ke dalam hidung orang yang hidup ini. Dia takut, dia teriak, tapi tidak bisa melepaskan diri. Dia harus terus tunggu sampai kematian itu juga datang kepada dia. Bakteri-bakteri dari mayat itu keluar dari mayat itu masuk ke tubuh dia. Dan dia berteriak, dia mau lari, dia mau benci, tidak bisa. Karena dia sudah larikan diri daripada kewajiban sebagai tentara daripada kerajaan Romawi. Sekarang dia hukum mati, caranya adalah diikat bersama dengan mayat sampai dia sendiri mati. Maka Paulus memakai latar belakang seperti ini untuk memberikan penjelasan, who can save me from this body unto death. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh yang membawa kepada kematian ini? Ini mayat, mata menghadap mata. Mata orang hidup menghadap mata yang mayat yang mati. Hidung menghadap hidung. Hidung yang hidup menghadap hidung dari mayat yang mati. Oh, muka menghadap muka. Dada menghadap dada. Badan menghadap badan. Diikat bersama sampai kerusakan, kematian orang itu menular kepada engkau. Saudara-saudara, apa itu dosa? Dosa pertama adalah sikap pemberontakan kepada Allah yang hidup. The state of disobedience, the state of rebellion, the state of the traitor to our Creator. Saudara-saudara, status kita yang melawan Tuhan, keadaan kita memberontak kepada Tuhan, itu artinya dosa. Dosa berarti memberontak, melawan, tidak taat, dan berpaling dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, jikalau saya menghadap terang, dengan sendirinya bayang-bayang saya di belakang, bukan? Kalau sekarang terang di depan saya, bayang-bayang saya di mana? Jawab. Kalau terang di depan saya, bayang-bayang saya di mana? Kalau saya melihat bayang-bayang di depan, terang di mana? Di belakang, bukan? Saudara mengertilah metafor ini. Mengertilah seluruh umat manusia menghadapi gelap di hadapan depan kita. Nuklir, fusi, bom atom, bom hidrogen, bom nuklir yang beribu-ribu biji sudah bikin. Ini semua menakutkan kita karena misal internasional yang membawa nuklir kepalanya sudah lebih dari 6.000 di dunia ini. Cukup menghancurkan dunia ini 4 kali lipat ganda. Kita melihat bayang-bayang, kita melihat hari depan kita menakutkan. Karena apa? Karena terang di belakang. Kita berpaling dari Tuhan, kita memberontak Tuhan. Ini namanya dosa. Dosa jangan dipikir hanya berzina, berjudi, narkoba, mencuri, homoseks. Dosa adalah memberontak kepada Tuhan. Dosa adalah meninggalkan sumber hidup, sumber terang, sumber daripada kebenaran. Beranikah engkau mengatakan engkau tidak berdosa? Sudah berapa ribu kali engkau berontak kepada Tuhan? Sudah berapa ribu kali engkau memadamkan suara hati nurani di mana Roh Kudus bekerja? Engkau menudungi, engkau menekan, itu dosa. Kedua, dosa itu apa? Dosa adalah tingkah laku, pertuturan, sikap, dan sebuah gerak-gerik kita yang merugikan orang lain. Dosa adalah sesuatu kekuatan merugikan masyarakat terhadap sesama manusia. Kita telah mengatakan sesuatu yang merugikan, yang melukai, yang menusuk, yang membunuh karakter orang lain. Kita mengfitnah, kita mengumpat, kita merusak nama orang lain tanpa tidak sadar. Kita menusuk hati orang lain. Kita bersikap sombong, bikin orang minder. Kita selalu memperterbalikan yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar. Engkau kira itu tidak apa-apa? Tahu tidak, gerak-gerik, pertuturan, kalimat-kalimat, tingkah laku kita yang merugikan siapapun, itu adalah dosa. Sin is a harming and hurting power to other people.
Pada waktu kita mengerjakan sesuatu merugikan orang lain, itu namanya dosa. Kelakuan sadar atau tidak sadar. Ada orang dirugikan oleh engkau, engkau sedang berdosa terhadap dia. Ini dosa masyarakat, ini dosa komunitas, ini dosa antar pribadi. Interpersonal relationship is ruined, destructed, destroyed by our wrongdoings, wrong action, wrong speech, wrong attitude, wrong thinking. Saudara-saudara, saben hari kita berdosa. Saben hari orang dirugikan oleh kita. Kita semua adalah orang berdosa, tapi kita tidak sadar. Kita bermain-main, kira itu kebebasan kita sendiri. Kita merugikan orang lain, kita ketawa. Seperti kita mematahkan kaki jangkrik, kita tertawa. Kita kira kita menikmati sesuatu. Berapa banyak dosa dilakukan di atas penganiayaan kepada orang lain. Berapa banyak dosa dilakukan melalui kenikmatan yang jahat di dalam merugikan sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan mengampuni kita, memberikan kesadaran kepada kita, peka apakah itu dosa. Ketiga, dosa adalah sesuatu kerjasama dengan iblis yang kita melawan Tuhan dan tidak sadar. Sin is a uniting power with Satan to oppose God. Setan mengerjakan sesuatu yang merusak, yang menghina, yang menghujat, engkau sekongkol dengan dia. Akal, budi tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi segala ajaran dari setan engkau ikut. Kalau suruh engkau baca kitab suci, engkau mengantuk. Suruh baca buku porno, mata seperti lampu 100 watt. Saudara-saudara, suruh ke gereja, engkau tidak senang. Pergi ke tempat prostitusi, tempat pelacur, engkau senang pergi. Suruh engkau ikut perjamuan suci, tidak senang. Suruh minum narkoba, minum bir, engkau tidak bosan-bosan. Sampai kapankah engkau hidup seperti ini? Tahu tidak engkau sedang berkawan dengan setan. Pada saat yang sama engkau berkawan dengan setan, berarti engkau sedang melawan Tuhan Allah. Engkau lebih suka setan, engkau tidak mau Tuhan. Pilatus berkata, ini hari raya, saya akan melepaskan seorang, hari ini boleh tidak usah dibunuh. Saya akan melepaskan Yesus. Saya akan melepaskan Raja Yahudi supaya dibebaskan. Karena saya tidak menemukan ada dosa apa yang dilakukan oleh dia. Pilatus 3 kali mengatakan aku tidak menemukan dosa Yesus. Lalu dia cuci tangan di hadapan banyak orang. Mengalirkan darah orang ini bukanlah sesuatu yang ku mau lakukan. Karena aku sudah menemukan dan mengaku 3 kali tidak ada dosa yang diperbuat oleh dia. Hei orang Yahudi, izinkan saya melepaskan Yesus supaya dia bebas. Dan saya mau lepas Yesus. Jawaban mereka apa? Tidak mau. Kita tidak mau Yesus. Kita mau Pilatus. Lepaskan Barabas. 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 Siapa Barabas? Seorang penyamun. Seorang perampok. Manusia lebih suka perampok dan tidak suka Yesus Kristus. Saudara-saudara, engkau bersekongkolan dengan iblis. Engkau bekerja sama dengan iblis. Engkau berikat dengan iblis. Dan bersama-sama dia melawan Tuhan. Sampai kapankah? Engkau hari Minggu ke gereja. Senin bohong. Selasa berjudi. Rabu berdansa. Lalu Kamis mengfitnah. Jemaat pergi minum keras. Sabtu pergi narkoba. Hari Minggu kembali ke gereja. Minta pengampunan. Sudah lama engkau hidup semacam demikian. Demi nama Yesus Kristus. Saya berteriak, bertobatlah kamu. Hari ini juga. Mengapa harus binasa? Dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Dosa adalah merugikan sesama. Dosa
adalah sekongkol dengan setan. Segi keempat, dosa adalah memperbudak dirimu. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, Verily, verily, I tell you, everybody which commits sin is the slave of the sin. Barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Tak pernah ada satu orang menjadi tuan dosa. Tak pernah satu orang mempunyai kebebasan terhadap dosa yang diperbuat. Tak pernah orang mempunyai kebebasan sambil berbuat dosa. Waktu engkau merasa diri bebas berbuat dosa, itulah saat engkau menjual dan membunuh kebebasanmu di dalam dosa. At the same time, you feel you are free to commit sin. That is the same time you betray yourself and you already sell your sin to the Satan. Sell your freedom. You deceive yourself. Engkau menipu diri. Engkau telah menjual dirimu, menjual kebebasanmu kepada setan untuk diikat menjadi budaknya. Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Yang bohong adalah budak bohong. Yang berzina, budak perzinahan. Yang berjudi, budak perjudian. Yang narkoba, budak narkoba. Yang homoseks, budak dari berhomoseks. Engkau tidak pernah menjadi tuan dosamu. Engkau hanya menjadi budak dosamu saja. Saudara-saudara sekalian, orang berdosa dan tidak sadar selalu merasa diri pintar, merasa diri bebas, merasa diri cukup intelek. Jangan lupa Solomon adalah orang yang paling berbijaksana sepanjang sejarah dari Adam sampai hari kiamat. The most wisest man in the history is the King Solomon, because he prayed, he asked wisdom from God with the prayer of wisdom. Dengan bijaksana, dia minta bijaksana. Waktu dia minta, Tuhan kasihkan saya bijaksana, doa itu sendiri adalah doa yang berbijaksana. Maka orang berbijaksana diberi bijaksana lebih. Yesus berkata, ada dikasih lagi, yang tidak diambil kembali apa yang dia kira dia ada. Solomon dengan bijaksana minta bijaksana. Setelah mendapat bijaksana, dia mempermainkan bijaksana dengan bijaksana. Dia kira dia sudah ada bijaksana. Dia bermain-main dengan bijaksana, tak apa-apa. You are playing your wisdom by your own wisdom. And your own wisdom doesn't trust in the Lord becomes no wisdom. Bijaksanamu yang tidak lagi berkait dengan Tuhan, tidak lagi bersanding kepada Tuhan, menjadi kebodohan, tidak lagi tetap menjadi bijaksana. Dia berkata, saya mau berzina, saya mau main perempuan, saya minum anggur, saya mau berbuat segala macam sukacita, entertainment, tetap memelihara hatiku. Tidak mungkin. Saudara-saudara, banyak pemuda kira saya merokok, setelah merokok saya masih bebas. Tidak mungkin. Engkau sekali merokok, engkau terus menjadi budak rokok. Engkau sekali minum anggur, engkau menjadi budak dari minuman keras. Engkau sekali berzina, engkau menjadi budak perzinahan. Engkau satu kali berjudi, engkau menjadi budak perjudian seumur hidup. No one supposed to be his own master when you commit sin. When you commit sin, you are selling yourself, and you are betray yourself, and you become the slave of your sin. Engkau menjadi budak dosamu. Oh saudara-saudara, pergilah ke tempat rehabilitasi. Engkau menemukan banyak orang narkoba nangis-nangis, dan mereka mau lepas, tak bisa. Waktu pertama-tama pegang rokok, akhirnya rokok pegang kamu. Waktu pertama-tama engkau menguasai narkoba, akhirnya engkau dikuasai narkoba. Waktu pertama-tama engkau main-main sama gundik, akhirnya gundik menguasai engkau. Pertama-tama engkau main-main homoseks, akhirnya AIDS datang kepadamu. Oh saudara-saudara,
Jangan bodoh. Tuhan adalah Tuhan yang suci. Tuhan adalah Tuhan yang jujur. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tapi jangan lupa, kesucian dan keadilan, kemurkaan, kemarahan akan tiba kepada orang berbuat dosa. Di manakah kita melihat kemuliaan Tuhan? Bukan dari cinta kasih-Nya, bukan daripada kemurahan-Nya, dari kemurkaan dan keadilan Tuhan, baru kita mengetahui berapa suci adalah Tuhan. Our God is a holy God. Our God is God of a holy wrath. Our God is God of righteousness. Through the righteousness, you see the glory of God before you understand His love. Mengapa perjanjian lama diberikan wahyu dulu, baru mewahyukan perjanjian baru? Why Old Testament was given first to human being before He give us the New Testament? Why the law is prior to the salvation? Kenapa hukum mendahului akan keselamatan? Karena manusia kalau tidak mengenal kemarahan, kesucian, keadilan Tuhan, tak mungkin mengerti cinta kasih Tuhan. If you don't understand the wrath, the righteousness, and the holiness of God, you will never be able to understand what is mercy and the loving kindness of God. Itu sebab harus di Taurat, engkau takut kepada Tuhan, engkau tahu engkau harus dihukum, baru Tuhan tawarkan Yesus mati bagimu. Di situ engkau melihat kemuliaan dari dua aspek. Dari kemarahan, keadilan, kesucian yang kita tidak bisa luput. Baru kita menghargai, Dia masih mau cinta saya. Dia masih mau menganugerahi saya. Dia masih mau mengampuni saya. Saudara-saudara, Alkitab adalah satu-satunya buku menyatakan kemuliaan Tuhan dari aspek kemarahan menuju kepada kemurahan. Dari aspek keadilan menuju kepada pengampunan. Dari aspek dari kesucian menuju kepada keselamatan. Oh saudara-saudara, pada waktu Tuhan memberikan Taurat, menyatakan kesucian, keadilan dan kebajikan, manusia gentar. Orang-orang Israel takut. Di bawah lereng gunung Horeb, mereka mendengar tiupan sangkakala yang keras sekali. Melihat halilintar yang menakutkan, gempa bumi. Saudara-saudara, itulah perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita melihat Yesus Kristus atas bukit. Dia menyatakan cahaya yang ditulis oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 1. Oh saudara-saudara, kemuliaan yang dahsyat. Kemuliaan yang dahsyat, bukan kemuliaan yang murah. Kemuliaan yang dahsyat, karena Allah itu suci adanya. Allah itu adil adanya. Kenapa gereja rusak? Kenapa banyak orang Kristen hidup tak karu-karuan? Karena kita terlalu suka mendengar cinta Tuhan, tapi tidak memahami kemarahan Tuhan. Cilakalah pendeta-pendeta yang hanya cinta, khotbah tentang cinta Allah, tapi tidak pernah menegur, tidak pernah memberikan peringatan kepada orang Kristen. Allah itu Allah yang marah. Allah itu Allah yang suci dan adil. Allah yang telah menciptakan neraka bagi orang yang tidak taat. Jangan kira engkau sudah dibaptiskan, engkau diselamatkan. Jangan kira engkau sudah menjadi majelis, engkau masuk surga. Jangan kira engkau sebut Yesus Tuhan, Tuhan, engkau pasti berada di kerajaan Allah. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Bapakku di surga baru masuk ke dalam kerajaan Allah. Gemim, bangun. Gereja Protestan, bangun. Gereja Pantekosta, bangun. Gereja Karismatik, bangun. Gereja Liberal, bangun. Gereja Katolik, bangun. Gereja di Manado, Minahasa, bangun. Apakah rahasianya bangun? Apakah kuncinya kebangunan? Mengundang Stephen Tong? Bukan. Kunci kebangunan adalah takut kepada Tuhan Allah. Rahasia mengenal Tuhan Allah. Mengenal kemarahan, keadilan, kesucian, kedahsyatan Tuhan terlebih dahulu. Baru timbul penuh perasaan takut. Kenapa Tuhan yang begitu dahsyat masih mau mencintai saya?
Ibrani mengatakan orang yang jatuh di tangan Allah yang menakutkan. Ini ayat bikin saya gentar. Orang yang berada di tangan Allah yang dahsyat itu menakutkan. Karena our God is a consuming fire. Tidak peduli engkau berapa hebat, dilemparkan api pasti mati. Our God is a consuming fire. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kesucian Allah, keadilan Allah, murka Allah, penghakiman Allah menuntut kita bertobat. Saudara-saudara, engkau tidak takut Allah, maka engkau berdosa terus berdosa. Karena engkau pikir Tuhan itu cinta. God is love. I can casually do everything I want to do. I am free to do everything. Immanuel kan mengatakan, freedom is what you want to do, you can do it. That is not freedom. Freedom is you can refuse to do what you do not want to do. Kebebasan bukan saya boleh kerjakan apa yang saya ingin kerjakan. Kebebasan justru terbalik, saya boleh tidak kerjakan apa yang saya tidak mau kerjakan. Itu baru kebebasan. Mengapa orang merokok tidak bisa buang? Mengapa orang berjudi tidak bisa putus? Kenapa orang narkoba tidak bisa lepas? Karena apa? Karena dia waktu mau bisa, waktu tidak mau tidak bisa. Engkau bilang sama rokok, aku cinta kamu. Rokok menjawab, aku juga cinta kamu. Baru satu hari engkau bilang, rokok, saya tidak mau kamu. Rokok bilang, engkau tidak mau aku tetap cinta kamu. Itulah susahnya. Saudara-saudara, semua orang berdosa tidak mungkin bertobat sungguh-sungguh dan tidak mungkin diselamatkan kecuali cinta kasih Allah. Dan cinta kasih Allah adalah mengirim Yesus Kristus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Allah memberikan anak yang tunggal. Allah memberikan anak satu-satuan. The only and only one Son given to you and to be hung on the cross. Yesus dipaku di atas kayu salib. Inilah cinta kasih yang tidak ada tarafnya. Inilah cinta kasih yang tidak ada bandingnya. Inilah cinta kasih yang tidak ada selesai-selesainya. Cinta kasih yang murni, yang kekal, yang abadi, yang mutlak, yang tidak habis-habis. Hanya satu. Cinta Allah di dalam Yesus Kristus. Allah mencintai Yesus? Iya. Allah mencintai engkau? Iya. Engkau dicintai Allah supaya diselamatkan. Yesus dicintai Allah supaya dipaku. Loh, kenapa begini? Karena jika Yesus tidak dipaku, engkau tidak mungkin dilepaskan daripada dosa. Jika Yesus tidak mengalirkan darah yang suci, dosamu tidak mungkin diampuni. If there is not the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Saudara-saudara, perjanjian lama adalah domba dan darah-darah binatang yang dipakai Tuhan untuk menjadi tinta menulis janji perjanjian lama dengan orang Israel. Berjanji dengan orang Israel pakai darah binatang. Berjanji dengan orang Kristen, Tuhan pakai darah Yesus Kristus. The holy blood, the precious blood, that blameless blood of Jesus Christ shed for you and for me. Darah Yesus, darah daripada domba yang tidak bercacat celah, darah yang suci, darah yang punya kuasa ilahi. Itulah darah yang dipakai Tuhan untuk membuat janji dengan orang Kristen di dalam gereja yang kudus dan am. Siapakah saya? Saya orang berdosa. Siapakah engkau? Engkau berdosa. Siapakah kita? Orang murtad. Bagaimanakah kita berdosa? Kita melawan Tuhan. Kita sekongkol dengan iblis. Kita merugikan orang lain. Kita menjadi budak dari dosa yang mengikat diri kita sendiri. Tetapi Alkitab berkata, Dia mengasihi engkau, tidak menyayangi anaknya, sampai diberikan untuk dibunuh di atas salib. Demi mencintai engkau, Yesus harus dipaku di atas salib.
Demi melepaskan engkau, Yesus harus diikat. Demi memberikan berkat kepadamu, Yesus menerima kutukan. Demi kita boleh melihat terang, Yesus masuk dalam kegelapan dari perkuburan. Saudara-saudara, saya tidak mengerti kenapa begitu besar cinta Tuhan. Saya tidak mengerti bagaimana mengutarakan cinta ini untuk dijelaskan di dalam khotbah saya. Sudah 56 tahun saya berkhotbah. Salah satu penyesalannya itu saya kurang fasilitas. Saya kurang pintar mengutarakan firman Tuhan. Saya tidak sanggup memberikan pengertian sedalam-dalamnya kepada pendengarku. Itu sebab saya setiap kali berdiri di mimbar, saya berdoa, Roh Kudus, lampauilah keterbatasan aku. Berilah pencerahan kepada pendengarku. Dari sedalam-dalam hati sanubari mereka, beri pencerahan supaya mereka mengetahui betapa besar cintamu. Oh saudara-saudara, saya segera akan menutup khotbah ini. Dan malam ini saya sudah berkhotbah, karena sekalian telah berbuat dosa dan mengurangi kemuliaan Allah. Itu sebab Roma pasal 3:23, kita semua berdosa. Lalu ayat yang penting kedua, Roma pasal 6:23, upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. The wages of sin is death, but the grace of God in our Lord Jesus Christ is eternal life. Upah anugerah, dosa hidup kekal, mati dan Yesus Kristus. Di dalam Adam dan di dalam Kristus. Inilah dua jalan. Barang siapa berbuat dosa yang tidak taat kepada Tuhan, sama seperti Adam yang berontak kepada Tuhan, akan dihukum, akan binasa, akan dilepaskan jauh daripada muka Allah Bapa untuk selama-lamanya. Barang siapa yang mentaati di dalam kata Yesus Kristus kepada Tuhan Allah, melalui kematiannya, engkau mati bersama Kristus. Melalui kebangkitannya, engkau bangkit beserta Kristus. Melalui kemuliaannya, engkau akan dipermuliakan bersama Kristus. Saudara-saudara, hanya dua eksistensi. There are only two existence. The existence in Christ and existence in Adam. And Adam and Christos. In Adam, he died and you will die. In Christ, he was resurrected, you will be risen again. Di dalam Adam, dia pemberontak, engkau berontak. Di dalam Kristus, dia taat, engkau ikut taat. Di dalam Adam, dia binasa, engkau binasa. Di dalam Kristus, dia bangkit pula dari orang mati, engkau akan diberikan hidup yang baru. The wages of sin is death. But the grace of our God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya yang bikin engkau selamat adalah Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat manusia. The true God became the true man, the only Savior, the only mediator. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada hidup kekal. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Malam ini izinkan saya mewakili Tuhan memberi panggilan kepadamu. Mari bertobat. Tinggalkan dosamu. Engkau yang sudah Kristen, bertobat sekarang. Yang belum Kristen, bertobat sekarang. Jangan tunggu lagi. Yang pura-pura, yang munafik, yang beragama, tapi tidak mempunyai keselamatan. Hari ini, hari terakhir engkau hidup di dalam dosa. Dan hari ini menjadi hari pertama engkau hidup di dalam keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bolehkah mewakili Tuhan? Biar saya memanggil engkau bertobat, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat malam ini juga. Pada waktu kita akan mengakhiri kebaktian ini, saya minta semua orang yang rasa terharu,
rasa dipanggil Tuhan, berdiri, maju ke depan, menerima Tuhan Yesus. Sekarang, jangan menunggu. Siapa saja yang sudah Kristen, belum Kristen, yang hari ini mau bertobat mengaku dosa, berdiri dan maju ke depan, kita minta pembaruan dari Tuhan. Sekarang kita menyanyi salibnya, yang mau didoakan, mau mengaku dosa, mau bertobat, berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi, sekarang langsung maju, jangan tunggu. Siapa saja, sekarang maju ke depan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara, dari Katolik, dari Advent, dari Protestan, dari Pantekosta, dari Karismatik, dari Islam, dari Buddha, siapa saja, kalau datang mengaku dosa, Tuhan mengampuni dosamu, Tuhan memberikan hidup yang kekal, dan Tuhan menyelamatkan jiwamu. Jikalau masih ada, saya perintahkan engkau berdiri dan maju ke depan. Jika engkau tidak sejahtera, sekarang taat kepada Tuhan, berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sekarang saya menutup kesempatan panggilan. Yang masih jalan segera maju. Waktu sudah akan tutup. Cepat maju ke depan. Jangan tunda-tunda. Jangan tolak. Jangan simpan dosamu. Jangan menyembunyikan dirimu di belakang perbuatan salahmu. Tuhan yang penuh dengan kemurahan akan mengampuni dosa kita. Dia berada di tengah-tengah kita. Sekarang semua tunduk kepala. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Dengan jujur, dengan ikhlas, dengan rendah hati, dan dengan sungguh-sungguh. Ikut saya berdoa satu kalimat dengan satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam ini Tuhan mengunjungi saya, berkata-kata kepada saya, aku sudah mendengar suaramu, aku sudah mengerti firman-Mu. Oh Tuhan, jangan meninggalkan aku, jangan membuang aku. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberi hidup baru kepadaku. Pimpin aku jalan di dalam kehendak Tuhan, menempuh hidup yang kekal. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berilah kekuatan kepadaku untuk menolak iblis. Beri kekuatan kepadaku untuk menjadi anak-Mu yang baik seumur hidup, mengikut Yesus Kristus, bertobat menjadi orang Kristen yang menjadi hidup baru, memuliakan nama-Mu, berbuat lebat, memberikan terang Injil kepada orang lain di Manado, di Minahasa, di Indonesia, di dalam dunia ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.